Kalau menurut gua nih Mas, modifikasi zaman dulu sama sekarang tuh beda. Betul. Kalau dulu tuh lebih simpel. Bener sih, gue Kalau setuju sekarang dengan itu. harus mahal. Iya Karena sih. kalau mau cantik itu pertama velg harus ganti. Sekarang kan Benar. velg harus original lah. Iya. Benar. Ya, itu. Terus harus air suspension dan harus isinya velg itu BBK. Halo Black Pals, balik lagi di Black Talks bersama gue Audi. Audi. Hari ini karena gue dikasih kesempatan buat ngebajak kontennya kapten gue. Berhubung dia sedang pergi melanglang buana, jadi gue bajak dulu. Selamat liburan Ten ya, tenang aja aman. Nah, kalau lu semua bisa lihat di sebelah kiri gue, ini adalah orang-orang yang pasti kalau anak mobil bat lu pasti tahu mereka siapa. Nah, cuma biar nggak bingung, langsung aja gue perkenalkan satu persatu ya. Karena di sebelah kiri gue yang baju putih ini ada Mas Fernando dari Mamang Project. Mamang Project. Sedap. Kalau lu nggak kenal Mamang Project, lu kurang anak mobil, bro. Nah, yang satu lagi di pojok, kabarnya bos pelek sama bos kesebelasan sepak bola juga nih. Denger nih. Boleh Mas Tio nih ya. Ya, betul. Nama toko velgnya apa Mas? Pink Wheels, Mas. Pink Wheels. Pokoknya kalau lu mau cari velg-velg gokil bisa langsung kontak ke Pink Wheels nih. Sedap lah pokoknya. Siap, Mas. Segala macam velg ada ya? Ada. Waduh. Apa juga ada. Apa juga ada ya? Iya. Oke, hari ini kita mau ngebahas soal stance dan fitment. Betul. Nah, mungkin Black Pass di rumah beberapa udah ada yang tahu, tapi di sini kita mencoba untuk lebih dalam kali ya. Betul. Bahasnya yang dimaksud tuh apa sih maksudnya gitu Betul. kan. Oke, langsung gua tanya dulu sama Mamang deh. Boleh. Oke, menurut Mamang Project nih, stance dan fitment itu definisinya masing-masing tuh artinya apa sih sebenarnya? Kalau menurut gue pribadi ya, Ya, kalau menurut gue pribadi, sebenarnya stance itu cara gimana mobil itu berdiri. cara dia berdiri gitu ya. Mau dia off-road kayak mau dia bentuknya rally look kayak mau racing kayak itu tetap hitungannya menurut gue stance. Stance ya, oke. Karena yang dipandang ini cara dia berdiri kayak gimana sih? Kayak gimana sih gitu bentukannya ya. Benar. Cuma kan kalau di Indonesia teman-teman modifikasi anak-anak mobil tuh memandangnya itu stance itu mobil harus ceper, velgnya lebar, yang ada lips-lipsnya, baru itu disebut stance. Jadi ibarat kata tuh yang aliran lain lah, ibarat katanya tuh nggak dianggap lah gitu ya. Iya mungkin ya. benar, malah nganggapnya bukan cara berdiri mobilnya, tapi gaya mobil itu mau modifnya kemana. Oh. Itu pandangan teman-teman mobil di Indonesia yang gue Ya, lihat. kebanyakan yang lo lihat ya selalu berkeliling gitu Iya, ya. benar. Oke. Yang sering gue lihat mau di event, mau di meet up, mau di kontes, mau di misalnya ngumpul-ngumpul, pasti kayak gitu pada omongannya. Ibaratnya kayak ya dia kan mobil stance gitu Iya, ya. kan gue stance gitu. Padahal menurut gue stance itu cara berdiri mobil. Cara berdiri mobilnya Benar, gitu ya. Benar banget. Oke, kalau menurut Mas Tio dari Pink Wheel. Kalau menurut saya, Mas, tuh stance itu aliran. Aliran mobil. Nah, fitment itu berkaitan. Berkaitan, oke. Berkaitan. Hah? Fitment itu kalau di stance tuh ada fender to lips, ada slam, ada miti. Ya, ada tak. Ya, Bener, tak, taket ya. apa tak. Ya, ada poke. Betul. Ya, begitu, Mas. Kalau menurut Pokoknya saya. Jadi stance itu aliran mobil yang pendek, Hah? ceper. Kalau fitment itu bentuk kaki-kakinya. Ya ibarat Finishing cara berdirinya kaki-kakinya, lah gitu betul. ya. Oke. Ya. Nah tadi mungkin udah dijelasin juga ya aliran-aliran yang tadi itu udah disebutin Mas Tio juga ya. Benar. Mungkin boleh kali dari Mamang tuh menjelaskan dari segi selain yang ceper-ceper tuh kan ada kayak tadi Mamang bilang ada yang Off-road. off-road, ada juga yang miti gitu kan. Nah kalau gue sering lihat nih ya, kadang-kadang tuh apalagi miti nih, banyak yang suka agak kayaknya nggak gitu deh. Enggak Iya, sih? benar. Mungkin boleh dijelasin juga Bang. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lihat ya di dunia modifikasi mobil di Indonesia, kadang suka bingung. Suka bingung, Ada ya? temen-temen ngomong mobilnya stance tapi peleknya celong, bannya ban kotak, tapi Airsus. Oh. Nah itu kan kita sebenarnya emang benar kalau dilihat emang stance, kalau Airsus mungkin cocok lah karena kan dia ngincer ceper betul, parah, ya kan? betul. Pada saat air out-nya lah gitu ya. Air out-nya. Dan juga velg celong benar juga emang velg celong kalau di Indonesia dibilangnya stance. Dan juga ban miti sebenarnya kan masuknya ke racing Bener sih. harusnya bener. harusnya. Cuma kan mungkin
di Indonesia ini semakin berkembang modifikasi, jadi semua dicampur gitu loh. Di mix lah ya. Di mix. Padahal Oke. kan biasanya kalau teman-teman stance itu kan berpikirnya bahwa ban itu narik biasanya. Betul, betul. Ya kan betul. narik tipis tapi narik. Kalau Benar. ini dimodifikasi lah di Indonesia, jadi ya dicampur aja. Bannya ban MITI, kita pakai Airsus tapi pelek celong. Pelek celong gitu ya. Nah, itu sampai sekarang agak bingung kita nilainya itu stance apa street racing, apa racing kan jadi nggak Iya, nggak gaya tahu kakinya lah kita bingung mau- nih iya, gitu ya. benar. Bener sih, kadang-kadang Betul. ya kalau kita lihat juga kayak gimana gitu ya. Sedangkan kita mau nanya alirannya, ya kita juga bingung kan. Iya, Teman-teman benar. kadang-kadang memasukin hal yang dia suka, masukin aja. Iya. Dia modif masuk karena dia suka masuk. Betul. Padahal betul. konsepnya ini stance apa street racing, ini apa gimana, kita yang melihat, menilainya bingung jadinya. Jadi bingung gitu ya. Mm-mm. Benar. Nah, kalau dari Mas Tio sendiri nih, Mm-mm. selama udah buka bengkel ini, jualan Hmm. velg gitu ya, Mm-mm. itu kalau sekarang tuh gaya fitmentnya tuh yang kayak gimana sih yang lagi banyak digandrungin sebenarnya? Kalau menurut saya pribadi yang saya lihat gitu dan customer banyak gitu ya. Kalau customer saya tuh biasanya untuk tergantung kebutuhan. Oke. Nah, kebutuhan tuh mobilnya tuh untuk memang dia pakai sehari-hari untuk kebutuhan ngantar anak atau Oke, kerja. ke kantor kerja, betul. Atau hanya untuk Sabtu Minggu Nongkrong. mobilan nongkrong Aja Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang harian, biasanya itu mereka mengganti velg, ada yang tanpa memotong per, ada yang dipotong per tapi fitmentnya itu rapih, apa ya, fitment dewasa kalau Dewasa sekarang sebutannya bilang. ya? Iya. Dewasa. Sejari lah ya, sejari Iya. ban rada Manis narik dah dikit. pokoknya, Nah, iya. ya kayak gitu. Nah, biasanya tuh kayak gitu. Dan ada lagi kalau yang untuk nongkrong itu, kalau orangnya memang apa ya, nggak mau ribet, nggak mau ribet dan mobil kelihatan pol lah, keren. Oh. Nah, itu biasanya dipakein air suspension, Mas. Nah, Oh, kalau dipakein air oke. suspension itu kan biasanya kalau misalnya jalan itu dia ya kita Ditinggiin. tahu sendiri lah, tinggi lah ya, Nah. bebas lah kita mau adjust mau semana kan, Betul. tergantung PSI-nya kan. Betul. Nah, saat dia turun ya udah tuh Parkir, ya. parkirnya bemper Amblas. nyentuh tanah. Itu tanah semua Iya, ya. Wah, gitu. dan nempel semua lah Iya, pokoknya. betul. Gitu, Jadi Mas. itulah yang lagi kalau yang lu lihat nih gaya customer Gaya- sekarang nih, iya, mobilannya kayak gitu. lebih ke arah sana semua. Betul. Oke. Tapi nih Mang, lu kan media nih. Hmm. Kalau perkembangannya dari awal masuk Indonesia sampai sekarang itu berubahnya gimana sih gaya stance itu? Kalau gue inget kan dulu tuh orang masih yang simpel-simpel aja gitu kan. Maksudnya belum yang segila kayak sekarang gitu. Nah kalau dari pandangan lu sendiri nih sebagai media tuh gimana? Kalau pandangan gua dari awal-awal gua punya media sampai sekarang, sebenarnya modifikasi stance itu luas banget jadinya. Jadi luas ya? Jadi luas banget karena di mana sekarang stance gue lihat bisa pakai wing. Iya bener sih. Gua agak bingung dan tapi ternyata cocok juga gitu. Keren. Keren juga kan. Keren ya? Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Emang Bener. keren ternyata pakai wing dan juga istilahnya Airsus tapi bannya MITI. Padahal dulu kan istilahnya zaman-zaman dulu ya mungkin ya kalau udah ceper ban tipis, peleknya pasti celong, pasti Iya. gitu-gitu terus. Bener. Tapi sering berkembangnya waktu dan zaman, gue lihat oh ternyata bisa ya ceper ban MITI. Benar, Oh benar, ternyata benar. itu masuk stance juga ternyata gitu. Ah. Ada juga mungkin yang istilahnya definisinya velgnya sebenarnya velg racing, cuma Ah. dibikin polis, dibikin lips, Oh. jadi stance. Iya, Itu gue sering lihat dan gue ngeliat oh ternyata berkembang pesat ya modifikasi Indonesia ini Jadi sekarang. ternyata banyak choice yang dikira Iya. nggak akan masuk, Masuk. tapi masuk. Masuk ke Ini situ. kayaknya pengalaman pribadi lu nih. Mobil gua Kalau- pribadi. Iya. Kalau Black Pass pernah lihat, sebenarnya gue pernah nge-review mobil dia. Pernah. S-Class, S-Class waktu itu pakai velg apa dia waktu itu? Advan. Advan ya? Iya, itu kan basicnya mobilnya memang VIP tuh. Tapi gue masukin velg Advan, Ah, bannya Advan Neova juga tuh, Ih. ya kan racing banget. Cuman Racing gue pakai banget. air suspension, jadi kalau saat turun ya ambles. ambles. bener. Tapi Lu. lucu juga pada saat itu ya. Kita lihat. Iya mas. Jujur waktu kalau ngeliat gambar tuh, gue waktu itu ngeliat mobilnya bingung Bang. Maksudnya kayak, Ini aslinya gimana ya? Tapi Iya, pas gue bener. ketemu, lah masuk juga ternyata. Iya benar. Nah, cuma gini, terkadang tuh ada beberapa orang atau enggak lah, ada beberapa aliran yang orang beranggapan
kayak mobil lu nggak bisa masuk nih ke aliran stance, fitment yang seperti ini. Ah, Nah, gue mau nanya nih pendapat lu masing-masing. Nah, gue start dari lu dulu deh. iya, Gantian paling pojok ya. iya. Apakah basic mobil itu mempengaruhi supaya mobil itu bisa masuk ke fitment yang begitu kah apa gimana gitu? Semua bisa Mas kalau di Indonesia sekarang. Gitu ya. Asal lu berani atau enggak. Ibarat kata gitu Iya. ya. Misalnya apa? Mau kita bicara yang mobil yang jarang dibikin ceper mampus apa orang sering bilang stance itulah ya. Kalau menurut saya kan stance itu cepernya ambles lah ya. Nah, itu kayak misalnya kita ngomong mobil Katana. Oke. Katana kalau misalnya mau kita bikin ambles pun bisa. Kayak Bener kijang-kijang pun tuh, kijang oh, deh. iya. Benar. Nah, kijang kan sekarang di Indonesia banyak tuh kan. Iya. Nah, itu pada ambles-ambles, pada celap-celup. Nah, itu biasanya kalau mau potong sasis, potong apa, semua main di gardan atau apa, pindah itu bisa Mas. Bisa kalau lah ya custom. gitu ya. Jadi kalau menurut lu berarti ya Tergantung mau- orang ya. tergantung berani orangnya aja. atau enggak. Karena mobil lu nggak akan membatasi sejauh Betul. mana kreativitas lu lah gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau menurut Mamang? Pendapat gue hampir sama sama Tio, sama. Karena menurut gue ya apa-apa sekarang serba bisa custom, Iya sih, bener sih. iya kan? Misalnya pelek lo kelebaran tapi body lo nggak cukup, potong, bikin white body. Iya, bener. Sekarang semuanya menurut gue ya selagi lo emang punya konsep dan juga lo jelas konsep lo mau kemana, ya sisa bener kata Mas Tio, lo tega nggak lo potong-potong, udah. Bener sih, Habis itu lo custom white body apa segala macam, semua menurut gue bisa masuk. bisa masuk gitu ya. Karena gue pernah ngeliat Hilux di body drop itu ganteng sih. Ganteng juga ya. ganteng. Iya sih, mobil segede gaban ya kan, Iya. amblesin Hilux ya. ya. Hilux double cabin lu bayangin aja dibikin Nempel sama nempel tanah. sama tanah itu iya. keren. Body drop. Dan gue kaget bisa begitu. Bisa begitu ya. Dan jalan ya itu ya. Jalan. Jalan. Dan itu jalan. Itu ajaib itu. Abang ajaib kalau begitu-gitu. Nah, sama satu hal lagi nih yang gue juga pengen bertanya juga nih ya. Ibarat kata, kalau zaman dulu, seingat gue ya, waktu gue dulu tuh adalah, ya kalau stance itu ibarat kata kan titik temunya hanya di velgnya aja gitu kan. Betul. Itu zaman kita ngomong 2010-an ke bawah lah ya. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya kayaknya buat untuk memperindah stance itu tuh kayak faktor pendukungnya banyak juga Banyak ya. juga. Banyak juga. Gitu kayak tadi lo disebut ada body mobil juga. Mobil, air suspension, Air suspension, habis itu kadang-kadang BBK juga ya. BBK juga. Gitu. Jadi kalau misalnya nih gue kasih lu sebuah opsi gitu kan, lu gue kasih mobil misalnya Mercy deh gitu kan. Ya, Nah supaya di luar velg itu yang bisa dilakuin supaya bagus tuh pemilihannya apa aja sih? Kalau warnanya harus gimana kah, apa gimana gitu? Itu gimana menurut lu? kalau menurut gua Mas nih, Nah, kalau Mercy itu apa? Identik dengan classy. Yes. Jadi dia harus elegan, yaitu alirannya elegan, velgnya yang three-piece oke. dan pendek. Pendeknya Pendek, itu bebas tuh, mau statik atau kalau punya budget lebih pakai air suspension. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Cuman kalau nggak menutup kemungkinan juga kalau memang dia punya selera kayak saya, Mas, suka mobil Mercy gayanya racing. Ya nggak apa-apa. Sah-sah Emang juga aja. sah-sah Ya yang aja, penting kan iya. dilihatnya hasil akhirnya dilihatnya kan asal apa fitmentnya Jelas, bagus, iya. velgnya juga penempatannya bagus, pasti juga keren. Gitu ya. Gitu. Ya jadi sebenarnya perlakuan pada si bodinya Betul. atau suspensi itu untuk menguatkan aura fitmentnya yang dia Arwahnya. tuju gitu Iya, ya. kayak gitu, Mas. Bener-bener sih, gue setuju sih gitu. Karena kalau dulu kan kayak simpel banget, susah banget kan mesti nyari pelek kayak gimana, apa gimana. Betul, Sekarang betul. tuh bisa dibantu dengan itu tadi ya, Mang. Iya. ya? Bener-bener. Bener. Nah, cuma kalau misalnya dibilang sebenarnya zaman sekarang itu tuh, apakah untuk menjadi mobil stance itu harus memakai air suspension apa enggak sih? Kalau pendapat lu gimana? Karena kan orang kan, kalau gua lihat nih ya di Ya. acara-acara nih ya, kurang nih air suspension, mobil lu kurang stance nih kayaknya. Ngomongannya kan Ya, begitu betul, kadang-kadang. Bener. Bener. Nah, menurut Amang deh gitu yang melalang buana nih udah nih di acara-acara mobil. Gimana? Kalau menurut gue sebenarnya kan kaki-kaki itu tergantung kita ya. Karena kan Benar. kita yang tahu budget kita yang tahu istilahnya juga kita mau modif kayak gimana gitu Benar. kan. Jadi menurut gua sah-sah aja kalau misalnya stance itu bentuknya mau statik kek, mau budget kek, mau air cup kek, apa terserah coilover kek. Yang penting adalah konsep lu di stance itu jelas lu mau kemana, mau fitment lu kayak Fitmentnya gimana gimana. terserah. Yang Benar. penting kaki-kakinya itu mau airsus mau kagak banyak kok gue liat teman-teman stance yang
statik tapi emang bagus fitmentnya, Bagus juga bagus gitu ya. banget kok, hampir mirip sama Budget juga. Kurang lebih begitu ya. Iya, benar benar sih, Jadi benar. Semua emang serba bisa custom juga, jadi ya nggak pusing. Nggak kalau pusing, sekarang. benar. Dan kalau misalnya gue bilang lu mau pakai Asus kayak lu statik kayak itu sebenarnya ada suka dukanya masing-masing juga kan sebenarnya. kan? Iya, benar pasti. Nah, dari lu kan pakai Asus nih gitu kan. Suka dukanya apa sih sebenarnya lu pakai Asus di mobil Sense begitu? Kalau banyak sukanya mas. Oh, banyak suka. Banyak sukanya. Sukanya nggak ribet deh. Nggak ribet ya? Nggak ribet. Terus mobil saat parkir keren. Looknya kan kalau pokoknya mobil nih apapun mobil kalau dipendekin menurut saya pribadi pasti keren. Keren. Bener sih, bener. Gitu. Bener. Apalagi pakai Airsus bisa nyentuh tanah tuh keren pasti. Udah keren ya. Iya. Tapi lu pernah mengalami suatu trouble karena menggunakan air suspension nggak? Selama sejauh ini dan selama ini enggak. Wah, alhamdulillah. Berarti keren Alhamdulillah. tuh ya. Paling ya kalau bocor di nepel-nepel atau bautnya itu wajar sih. Biasanya umur mas itu. Umur sih ya. Iya. Ya tapi itu bisa ke soft, cuma mungkin kaget aja kali mungkin pas Ah, lagi jalan. iya, gitu. betul. Dikit Dan gitu. sekarang gini mas, air suspension tuh di Indonesia sudah banyak, Banyak. nggak kayak zaman dulu. Iya, Zaman dulu benar. kan ada, cuma sedikit. Dan Sedikit. orang yang pakai air suspension masih wah banget kan. Betul, betul. Dan harganya juga tinggi banget. Benar, Betul. benar. Nah, kalau betul. sekarang tuh udah bersaing, harganya Benar. sudah ya bisa Variasinya banyak. variasinya banyak lah. Bener sih. Nah, kita nyari misalnya katakan amit-amit balonnya jebol, robek karena gesekan pen Biasa sih velg ya. velg, iya, Nah, itu balon ET-nya tuh ya. nggak pas tuh biasanya tuh Ah. atau pas lagi air out dia chambernya terlalu Neken minus. ke si balon Nah, ya. itu. balon. Nah, kita cari balon sekarang gampang. Cuma susahnya ini kalau kita lagi road trip atau apa, kita sendiri ya, bicara sendiri, bukan lagi touring bareng teman-teman. Barang-barang, oke. Nah, kita misalnya ada masalah di air suspension. Nah, ini memang sekarang sudah banyak yang bengkel-bengkel di sekitar Pulau Jawa lah. Kita bicara Ya, kita Pulau Jawa dulu lah ya, paling itu. Ada beberapa memang. Nah, cuman kalau kita mampir ke tukang per, belum semua tuh tukang per bisa atau punya Menghandle-nya barang. gitu ya. Nah, Nah, gitu. kali ini gimana sih? Padahal kan Ah. mungkin bukan balon, apakah selang yang copot Betul, kah, atau gimana apanya, gitu. atau apa sikringnya. Betul, Ya, betul, gitu. betul. Nah, biasanya kalau gitu kita harus pakai air suspension itu menyiapkan budget lebih lah. Kalau kita kenapa-napa di tol harus towing. Iya bener sih. Iya, Sahabat towing itu dulu lah aja, sementara ya. betul, iya. Itu. Nah, kalau menurut Mamang nih, kira-kira, karena Mamang nih pejuang statik banget di Black Belt, mesti tahu. Infonya ditawarkan air suspension tidak mau. Wah, gila. Suka dukanya gimana nih, Mang? Kira-kira kalau pakai coilover kah atau per custom gitu? Sebenarnya budget sama statik ada kelebihan sama kekurangannya lah. Betul, Ya, betul. kan? Mungkin kalau misalnya budget kan emang enak, kita nyaman, kita nggak usah takut karena ada polisi tidur lah, gojlokan lah, apa segala macem. Cuman kan mungkin yang temen-temen dan gue takutkan adalah yang tadi dibilang sama Mas Tio, mungkin di saat lagi jalan Airsus bocor, jeger, Hancur, hancur. hancur. Yang kena pelek apa segala macem kan gak ada yang tahu. Betul, betul. Sebenarnya minusnya di situ kalau budget, tapi plusnya juga dia banyak. Dia dilihat mobil pun jadi cantik, iya. Iya, Dia juga jalan nyaman, aman, iya iya juga. juga, benar. Cuman emang bener kata Mas Tio, kita harus spare uang kalau misalnya suatu saat ada kejadian yang kita nggak pengen terjadi di jalan. Di jalan, benar. Itu yang Setuju kita sih. takutkan. Sedangkan kalau misalnya statik, mau custom pair kayak mau coil over kayak mau apapun itu, sebenarnya dia jalan tetap segitu aja. Betul. Mau diri, mau parkir, mau jalan tetap segitu. Cuman emang minusnya adalah nggak nyaman. Kayak naik kuda. Naik kuda. Tapi kadang-kadang ya kalau nyeting Airsus juga salah, kayak kuda Iya, juga. itu biasanya salah di ini, Mas. Ukuran balon. Kalau Iya, balon benar. balonnya salah masang. Gitu. Ukurannya. Berarti lu tuh menerbangkan mobil udah biasa lah, Mang ya. Iya. Poldur dihajar terbang. Cuman ya emang minusnya itu aja. Cuman emang karena kita di dalam emang jujur nggak nyaman. Nggak nyaman gitu. Iya, karena kan ya gedebak-gedebuk pasti lah. Namanya juga mobil statik, kan kita jalan sama duduk sama aja. Betul, Segitu betul. terus. Cuman ya kelebihannya mungkin enak dilihatnya pas rolling juga enak dilihat. Iya, Cuman karena juga dia stay segitu aja. stay dia gitu segitu kan. terus. Benar, Cuman benar. emang minusnya nggak pernah nyaman di dalam. Nggak ada Benar, mobil benar. statik nyaman menurut gua. Iya sih, jarang sih. Jarang. Bener. Pasti empul-empulan gitu ya. Iya, pasti pantatnya goyang di atas bawah lah pasti. Benar. Belakang. Tapi ya begitulah yang ngebangun mobil untuk fitment segimanapun, back dan statik itu punya keseruan masing-masing lah Betul, yang bisa dibilang ya. Betul banget. Betul, Mas. Betul banget. Gitu, benar.
Ada prosesnya lah. Ada prosesnya bener. Kalau zaman dulu sih kebanyakan awalnya berawal dari statik dulu ya. Statik, Tapi betul. juga awalnya Iya. statik dulu pasti ya. Dulu mah rata-rata orang potong per ya Mas ya. Iya, Oh, udah pasti. Iya, mau diseret-seret kayak apa ya kan dulu kan tuh. Mm-mm. Jarang. Potong ya. Iya, potong. Pokoknya modifikasi kalau menurut gua nih Mas, modifikasi zaman dulu sama sekarang tuh beda. Betul. Kalau dulu tuh lebih simpel. Bener sih gue Kalau setuju sekarang dengan itu. harus mahal. Iya Karena sih. kalau mau cantik itu pertama velg harus ganti. Sekarang Benar. velg harus original lah. Iya. Bener. Ya, itu. Terus harus air suspension dan harus isinya velg itu BBK. Betul. Kan punya budgetnya jadinya tinggi. Belum tuh. bannya. Itu Iya. udah kiat ibarat kata kalau lu mau mau keren tampil Pol. all out gitu ya, Nah, beda sama itu. bukan nggak beda sama lain juga enggak sih, tapi seenggaknya tuh outstanding Iya, lah dibanding dengan yang iya. lain gitu ya. Starter kit Starter. itu tuh. Oke. Nah, habis itu gue mau nanya nih, khususnya Ah. buat Mas Tio juga nih ya. Iya. Kalau kita kan tahu, mau segimanapun juga jurus utama itu kan pasti ada di velgnya. Velgnya, Kalau untuk betul. stance gitu kan. Hmm. Nah, kalau untuk pemilihan velgnya deh, Hmm. itu kira-kira mesti gimana sih gitu? Mungkin Ah. Black Horse di rumah ada mobilnya gitu kan. Ya, Nah, dia mau main stance tapi velgnya mesti yang kayak gimana nih, mesti Iya. gue cari gitu. Karena kan pasti tiap mobil beda-beda dong. betul, velgnya kan. betul, betul. Ah, Nah, kalau misalnya pilihan velg itu Mas balik lagi tergantung kebutuhan. Hmm. Kalau dia memang maunya dilihatnya apa? Sedikit ekstrim lah. Oke. Itu cari velg yang lebarnya gila. Ya gila katakan 10-11 masih oke lah ya. Itu Iya. kan masih masuk lah. Masih Tinggal masuk. Kita nyeting di chamber kit dan Benar. settingan ban. Benar. Gitu. Kalau masih keluar juga paling main di bodyworks ya. Main di bodinya ya. Iya. Tapi kalau pemilihan model sendiri gimana, Mas? Kalau model itu kita bicaranya apa dulu nih Mas? Yang lagi tren sekarang atau Boleh lah, bisa dibilang gitu ya. Kalau yang tren sekarang itu kayaknya velg-velg lebih ke apa ya? Mesh kali ya? Lebih ke arah mesh Mesh gitu ya. ya. Mesh bukan jari-jari, mesh itu kayak BBS gitu, kayak sarang Oh, laba-laba. Oh, iya. oke, Kayaknya oke. lebih kayak Yang ngakar-ngakar gitu. Ngakar-ngakar lah. gitu lah, iya kayak gitu. Itu lagi in sih kalau sekarang. Lagi in ya, kayak Ah, begitu ya. ah, Tapi ke apapun mobilnya, kalau yang lu lihat dan lu pelajarin juga Hmm. behavior customer tuh emang ah. pasti larinya lebih ke arah yang Ras seperti itu, gitu iya. ya. Oh, makanya sampai sekarang kayak BBS pun juga Oh, harganya- timeless banget ya. Dan harganya tinggi banget sekarang. Harga tinggi banget sekarang ya. Gitu. Iya, kalau dulu tuh nggak semahal Nggak semahal sekarang, nggak semua semahal velg sekarang. Mas. Semua Nggak velg cuma sih. BBS sih. Cuman Semua ada velg lah semua gitu ya. velg dan ada beberapa malah yang turun ada. Contohnya Kranze Bazeria Mas. Iya. Dulu sempat tinggi banget Oh, tuh. sakit itu harganya Iya. dulu. Sekarang udah oke lah harganya. Harganya oke gitu ya. Udah nggak semahal dulu. Ibarat kata terkesan jadi kelihatan agak murah gitu Iya, kali ya. itu Iya, mungkin betul. orang udah mulai jenuh kali modelnya ngeblok begitu kali Mas. Iya. Beberapa orang. Iya. Iya. Karena mungkin bisa dibilang kali Mangnya zaman dulu itu buat barang-barang yang baru nih Hmm. atau up to date dengan yang model yang Hmm. lagi pada saat zaman itu susah kali Susah, ya. Susah. betul. Jadi dengan stok-stok yang ada aja gitu Iya, kan. betul. Benar sih. Nah, kalau Mamang lihat sendiri di perkontesan mobil, habis itu meet up lah gitu ibarat kata tuh. Mereka tuh lebih demen ngarahnya tuh gimana sih, Mang? Untuk fitmentnya gitu. Kalau yang sering gue lihat, kalau misalnya di kontes, di car meet up, itu yang gue lihat emang rata-rata fitmentnya rata-rata vendor tulip ya. Vendor tulip ya. Rata-rata ngincernya vendor tulip, mau statik mau budget, dia ngincer vendornya gimana nempel sama lipnya, lip velg. Oh. Sedangkan yang dibilang sama Mas Tio bener juga, emang rata-rata velg yang gue lihat tuh ya berjari-jari, Iya, entah bener, berakar gitu. Bener. Mungkin karena ya zaman dulu kan seringnya palang 5, palang Bener. 6, bosan kali. Iya, udah kayak itu udah lama banget kali ya gitu. Dan juga kan istilahnya juga mungkin culture yang ada di luar negeri Bener. ditiru-tiru juga, diinspirasi sama orang Indonesia kan. Sama orang Indonesia bener sih. Nah, dimasukin ke mobil-mobilnya, oh cocok ternyata. Benar. Itu terus yang dipakai jadinya. Nah, karena lu juga sering beredar di peracara-acaraan gitu emang ya. Sebenarnya gaya-gaya yang ada di Indonesia ini itu tuh udah bisa dibilang keep up dengan di luar negeri nggak sih, Bang? Kalau menurut gue modifikasi di Indonesia tuh ya udah bisa bersaing lah istilahnya lah sama luar lah ya. Lumayan bisa kok ngikutin juga. Ya kalau misalnya istilahnya di Jepang ada Bipu, kita juga ada kok sekarang. Kita Iya, nggak Bipu lagi kalah gila ya. kita Benar. Bipu lagi naik banget kan. Lagi naik banget bener. Orang kalau bilang di Jepang Bipu-Bipuan, oh di Indo banyak kok Bipu.
Gitu. Kita juga bisa banggain karya kita Karya sendiri, kita sendiri, bangsa benar. kita sendiri kan. Di Indonesia juga banyak kok Bipu, terus orang mau bilang apalagi mau slam kayak body drop, ada juga kok banyak. Emang kitanya lumayan bisa, sekarang kita ngelihat orang luar sebagai inspirasi kita. Bener sih. Itu nanti kita bangun buat mobil kita, itulah jadi ciri khas kita. Rata-rata orang Indo gue lihat begitu kalau mau di. Begitu ya. Iya. Pokoknya kalau body drop mah orang sini udah paling gila sih. Iya, betul. Betul, Mas. Langsung dihajar turun Dihajar aja aja bodinya sama turun dia. dia, benar. Nah, tapi kayak sekarang kan juga lagi banyak nih kayak Hmm. tuner-tuner untuk body kitnya apa segala macam Iya. gitu ya. Kayak yang terkenal udah pasti lah kayak Tandem, Rocket Liberty Bunny. Walk, Rocket Bunny gitu kan. Gimana ya kalau menurut gua awalnya gua ngeliat tuh kayak ya udah itu kayak tempelan aja, tapi kalau pandangan lu apakah itu mengentalkan si aura stance juga nggak sih dengan white body kit seperti itu gitu? Iya. Apalagi sekarang kan juga muncul yang Indonesia punya Karma gitu. Karma, betul. Nah, Produk lokal tuh keren. produk lokal keren. Punya ya, Om Kiki. ya. Iya, halo Om Kiki. Pol. Itu keren. Nah, kalau pandangannya gimana kira-kira? Apakah itu juga ikut mengentalkan si stance-nya nggak gitu? Kalau white body kan ya udah biasa kan nih. Oke, ini kan kita ngomong over fender, Over fender. agresif gitu Iya. kan istilahnya. Body kan. works lah itu ya. Body Body works works. gitu. Nah, itu gimana pandangannya? Siapa nih? Dari Mas Tio dulu kali. Kalau gua Mas pakai itu perlu kalau kita mengaplikasikan velg yang lebar. Oke. Karena pakai body itu tuh velg mesti lebar, nggak mungkin 910 pakai begituan. Udah pasti, Pasti 13 jelek. lah. Nah, 12,5 lah. 12 sampai 12,5 tuh kalau mau lebih body lebih agresif dilihatnya, dan saat mobil itu air out keren gitu Mas, pokoknya pas lagi fitmentnya udah cakep gitu, pengaplikasian body kit itu penting sih kalau menurut gua. Menurut itu sangat penting gitu ya. Karena kalau kita lebar 13 katakan kita pakein body works, kita white body, Ya. kayaknya kembung banget deh Mas. Iya bener sih. Itu. Jadi Kayak kodok banget gitu nah, kan, itu ya. kalau menurut gua itu ya, buat Ah. pribadi. Mungkin ada ya bengkel-bengkel di Indonesia yang bisa bikin white natural namanya Iya. ya kan. Nah, Cuman cuman kalau udah 13 kayaknya lebih keren dan lebih enak dilihat pakai over fender gitu ya. Over Apalagi fender 13 body offsetnya kit. minus gitu ya. Nah, iya, bubarkan itu pasti. White body. Gitu. Ya kalau ada 13 CT40 tapi Iya. nempel ke dalam ban. Nah, iya. Iya. Serem itu. Nah, kalau menurut Mamang Kalau gue pribadi itu sih lebih ke teman-teman ya. Teman-teman mau bikin konsep mobilnya kayak gimana, mau kayak gimana. Karena bener kata Mas Tio, kalau lebar 13 lu nggak bikin white body, menurut gue kentang. paksa kayaknya kali Paksa gitu ya. juga. Benar-benar. Lu mau lu tarik itu fender kayak mana Kayak juga bagaimana? rusak yang ada bodinya kan. Iya. Makanya lebih baik emang bener kalau memang lu pakai lebar-lebar parah, Nah, white body itu cocok buat bikin mobil semok. semok bener. Jadi semok bener. Iya, kalau pakai lebar 13 ET-nya kecil begitu, Kecil. tarik dari white body biasa. Tapi Kayak- bisa sih, Mas. Masih Bisa ya? bisa sih. Cuma- Natural, Hah? tapi chambernya parah. Parah, Nah, iya. tergantung kebutuhan dia tuh. Cuma sibuk tuh ya bannya ganti. Nah, itu dia, Mas. Rotasi Bisa di mulu. chamber, bisa diakalin masih ya, pakai Rotasi. chamber. Iya bener sih bisa diangkat kayak gitu ya. Cuman ya itu kita harus rajin-rajin ke tukang ban. Tukang ban, bener. muter Muter-muter, rotasi. Terus rotasi bener. Iya, Rotasi, gitu. Tapi kalau untuk ketersediaannya sendiri nih, Ah. kalau dulu kan yang gua alamin tuh kayak lu pakai 10,5 aja tuh udah wah banget kayak. Iya, betul. Biasa tutup velg lebar banget anjir Betul, bener gitu betul, kan. betul. Sekarang kan lu udah nggak lumrah lah Iya, ketemu, ketemu. bro velg lu speknya berapa? 12 Iya, belakang, 12, 11. betul, Iya, gua malah pernah ketemu 15. 15, Mas. Iya, iya, iya. Nah, itu ketersediaan bannya tuh ada nggak sih sebenarnya? Ada sih, Mas. Karena kan kalau udah lebar 13 begitu lu pakai ban Ada. berapa kira-kira? Udah kepala 3 sih, Udah 305. kepala 5 bener. Oh, 305 masih bisa dipakein di lebar 12,5, 13 kayaknya bisa. 12,5 tuh masih bisa. Iya, 305. Oh, dan itu barangnya Ada. udah ada sekarang ya, sekarang banyak ada. ya. Karena kalau dulu kan nyari 275, 28. Nah, udah itu susah, sulit, juga ada sulit. satu nih Rojin nih. Iya. Udah susah banget itu. Nah, balik lagi ngebahas tadi ngelebar velg seperti itu gitu ya. Itu nge-customnya sekarang gampang nggak sih, Mas? Kan Custom apa nih, Mas? buat lebih lebar Oh, gitu. gampang. Sekarang udah Gampang banyak, ya? Mas, yang masukin lips aftermarket tuh. Iya bener. Gitu. Hmm, Even baru. custom pun juga ada juga ya pengrajinnya Custom gitu. Ya. itu kan nih, sekarang lebarin velg tuh ada 2 ya, Mas, yang Mas bilang tadi custom. Nah, biasanya tuh kalau custom itu dia dipotong Oke. terus disambung. Jadi Iya. ada bahan yang sama, Iya. disambung, dilas lagi. Oh. Itu namanya ngelebarin budget
budget minim lah ya. Iya. Nah, low budget lah. Nah, itu sambung namanya tuh. Sambung, tripis sambung lah. Dilebarinya dengan cara di custom disambung. Nah, kalau yang budgetnya ada, spend money-nya sedikit tinggi ya itu aftermarket. Karena aftermarket sekarang lips banyak bervariasi tuh. Udah ada triple step, double step, terus ada yang slanted gitu. Tergantung kebutuhan juga. Kalau itu enak tuh kalau aftermarket. Kan kita datang jebret tuh lips nggak ada lubang baut tripisnya tuh. Itu masih kosong. Nah, jadi itu mau ke pelak tripis manapun tinggal kita sesuaikan, kita adjust doang. Ininya di mana letak-letaknya kayak gitu. Kita pasin aja. Si face sama si barrel dan lipsnya itu kita samain udah jadi. Gitu. Begitu aja gitu ya. Berarti opsinya pun udah banyak ya. Udah banyak sekarang, kalau beli yang aftermarket baru ya. Iya. Kalau memang beli tapi second kan kita harus nyesuaiin lubang itu sama nggak sama tuh face-nya tuh. Itu yang repot, bisa juga diakali. Itu kan mesti dicor dulu. Nah, bolongin lagi. Ya. Kalau ngecornya benar, kalau enggak kan mau oblak-oblak atau apa, aduh amit-amit Mas bisa copot kan velg itu kan krusial ya di kaki mobil, kita lagi jalan tiba-tiba lepas, habis lah gitu di jalan. Nah, kalau sekarang juga gue lihat tuh kan banyak juga yang suka custom face, Bang, pernah lihat kan ya? Iya. Custom face ya. Kayak gue pernah tuh ada Kijang dari Jogja, dia pakai OEM-nya. OEM-nya sama, dipotong. Tapi jadi three piece begitu Betul, ya. itu pun ada hitungannya, Mas. Oh. Itu pun ada hitungannya. Nah, biasanya kalau custom trip jadi tripis ya, pelek one piece jadi tripis. Nah, itu orang-orang yang nggak sembarangan sih. Soalnya dia ada hitung-hitungannya, beda sedikit aja tuh antara ada gap antara bunderan tuh face-nya sama lips-nya tuh bisa bahaya, Mas. Biasanya ada spacernya tuh. Dan itu orang-orang ya Jakarta adalah beberapa yang udah jago lah. Gua pun nggak berani untuk custom begituan karena resikonya. Cuman kalau untuk custom ganti lips, ganti barrel mah kan itu udah ada aftermarket, terus nggak ada bolongannya, kita gampang itu. Gampang kalau itu gitu ya. Bikin face-nya ini yang susah. Tapi lagi banyak ya sekarang. Lagi banyak gitu. Mas, itu menjamur. Harganya juga tinggi Mas itu. Jangan dikira walaupun mukanya OEM tapi murah. Iya. Sekarang. Nah, Mang, kalau dari Mamang nih ya gitu, misalnya ada Black Belts di rumah, baru mulai nih mau mencoba bermain stance lah, bermain fitment itu. Karena kan tadi kita udah bahas ya, banyak banget aliran gaya stance itu kan. Banyak, iya. Nah, itu gimana sih kira-kira tips and triknya supaya mereka di rumah nih, Black Belts di rumah tuh bisa menentukan, oh gue kayak larinya mau ke arah sini aja. Itu kira-kira menurut Mamang gimana? Apa yang mesti dipikirin lah gitu, Mang? Sebenarnya pertama banget langkahnya kan yang pasti kan dia biasanya kan ngeliat-ngeliat mobil modif di Indonesia dulu. Nah, itu yang biasanya buat jadi acuan dia. Oke. Gue mau modifnya kayak kesini nih. Oh, gue kesini nih, gue kesini. Jadi menurut gue emang paling penting sebenarnya pertama tuh ya konsep modif lu apa gitu loh. Oke, lu sukanya ke arah mana nih? Nah, lu sukanya ke arah mana? Jangan nanti lu sukanya lagi ke sini, di tengah jalan lagi bangun, gue suka ke sini, pindah ke sini. Kan seringnya kayak gitu. Iya sih, bener sih. Jadi kan cowok sana, cowok sini, itu kan jadi merusak body jadinya kan. Benar. Jadi emang kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya emang lu mau modif stance, lebih baik dipikirin matang-matang dulu. Matang-matang dulu gitu. Lu mau ke arah VIP kah, mau ke arah ini kah, mau ke arah itu kah. Jadi di saat lu udah berproject, lu tuh nggak nge-spend money terlalu banyak gitu lu, gara-gara lu sana sini ke bengkel sana ke bengkel sini. Akhirnya yang ada mobil lu nggak jadi, tapi lu nge-spend money terlalu banyak gitu loh. Gitu ya. Benar. Baru nanti lu bisa tahu, oh iya gue pengen ke sini, oh ini cocok ya mobil gue di sini. Bikin begini kayak gini, bikin gini, lebar begini. Baru dihitung sama-sama sama tukang bengkel sama gitu siapa ya. gitu. Berarti lebih memang mesti mikir si passionnya juga, lu mau ke arah mana gitu. Betul. Ya. Tapi kalau balik lagi nih ngomongin passion nih ya. Jadi gue nggak tahu sih pemikiran gue aja nih ya. Gimana? Gue ngeliat kalau dulu itu tuh orang bangun pelan-pelan. Dalam arti kata, gue colok ini dulu nih. Ya, benar. Kok kayaknya kurang ya. Tambah deh. Iya. Kok udah tambah begini kok velgnya kayak agak kurang nih. Ya, ganti lagi. Sedangkan sekarang ya bukannya menyindir orang apa gimana ya, tapi gue sering banget kadang-kadang kayak buset tadi mobil tiba-tiba dia jadi aja. Di mobil dulu yang mana sih gitu kan? Kan sering kayak gitu kan. Kalau dulu kan ini yang dulunya ini nih gitu. Sekarang sampai tiba-tiba buset udah jadi sekarang aja. Ini Mas, apa? Sosial media udah kenceng Mas. Iya, jadi udah tahu nih. Sih. Jadi sekarang tuh kan banyak tuh bengkel-bengkel modifikasi ya. Lu mau modif gimana? Udah deh. Lu serahin tuh ke bengkel, lu mau gimana tinggal kita apa? Serahin kita itunya, nah, desainnya. Iya, namanya apa sih?
diskusi. Ini mobil mau kemana, siapin budget, udah ntar si yang ini bengkel yang ibarat kata nyariin parts-parts yang dibutuhkan kayak gitu. Sekarang udah banyak Mas jasa-jasa yang ngebangunin mobil orang, mobil gitu, ya gitu kayak ya. gitu-gitu. Karena kan gimana ya, kalau menurut gua mobil yang dengan spesifik untuk mengejar suatu fitment gitu. Kalau menurut gua tuh berbeda dengan mobil yang dibikin untuk sebuah kontes. Sebuah kontes, betul, Kan? betul. Menurut gua tuh personalisasinya tuh, emosinya tuh lebih dalam. Lebih gitu, dalam, ya. iya. Gitu. Nah, kalau menurut lu berdua nih sebagai car enthusiast gitu ya, lu lebih memilih yang untuk kayak lu bangun satu-satu dulu, lu pelan-pelan, atau langsung, wah gue langsung nih, gue konsepin langsung sampai jadi, di mobil langsung jadi sekarang gitu. Menurut lu gimana? Dari Mamang dulu dah. Kalau gue lebih suka step by step sih. Karena gue tipe ke orang yang senang belajar. Oke. Gue jadi tahu, oh kalau misalnya ganti ini, oh kalau mau ceper misalnya ya, kita mau ceper, oh gue mesti ganti sok, oh gue mesti ganti per, dibanding bisa lah kita ngasih bengkel, nih gue punya konsep begini, nih duitnya segini, budgetnya segini, bangun deh tuh, tiba-tiba mobil jadi. Iya kan? Iya. Kayak mau jadi. Bener. Tiba-tiba jadi. Tapi kan kita nggak tahu apa yang diganti. Iya sih, benar. Dan paling parahnya kalau misalnya rusak, kita nggak tahu apa yang harus diganti. Itu yang gue nggak mau sampai terjadi di diri gue sendiri gitu. Di diri lu sendiri Iya, gitu ya. makanya gue lebih baik bolak-balik capek, gue bolak-balik bengkel, betulin per ke, sok ke apa, tapi gue tahu kalau misalnya ntar rusak kaki-kaki gue, oh sok gue rusak, sok gue mati nih, gue ganti gitu. Gitu ya, itu kalau menurut Mamang. Kalau menurut Mas Tio? Kalau menurut saya Mas, tergantung orangnya. Punya Oke. budgetnya semana, punya waktunya semana. Kalau nggak punya waktu tapi mobil pengen keren, masukin ke bengkel. Nih lurusin mobil gua mau jadi cakep, sekian, ntar hitung-hitungannya keluar bill keluar, bayar, jadi itu mobil. Tapi kan pakai proses juga. Betul. Tapi ya itu, prosesnya biasanya nggak diliatin, tiba-tiba jadi aja tuh mobil. Iya. Nah kalau menurut saya lebih enak itu kayak seperti Mamang. Gitu ya. Enak Bener sih. step by step, jadi kita ngerasain puasnya. Ini Benar. kurang di mana nih, betulin lagi, atau ini kayaknya kurang bagus nih velgnya nih, ganti lagi gitu. Iya. Ya karena kan kalau gue tuh paling demen tuh pagi-pagi sambil ngerokok. Nah ngeliatin Ya, cuci mobil, Nah, habis misalnya cuci cuci mobil. ya. Gitu kan. Ini kayak kurang nih bagian sini nih, Iya. tuker lagi aja dah. Ya karena itu kalau gue pribadi sih beranggapan ya mobil dengan gaya fitment itu tuh kayak beda lah, lebih menjiwai aja gitu kan. Bener. Gitu. Dan juga mungkin kalau menurut gue, kalau langsung sekali bangun, cepet bosen kitanya tuh. Ah itu penyakit tuh. Penyakit Biasa biasanya, begitu. cepet bosen. Set jadi 2 bulan kemudian for sale. For Sedap. Mana kalau dijual kan harganya Iya. untung-untungan. Iya bener. Kalau lagi mau buru-buru jual, udah jual rugi pasti nggak mungkin Banyakan jual. ruginya Mas kalau Banyakan jual ruginya. mobil jadi. Paling ya itulah banyak ruginya kalau jual mobil jadi ya. Paling kebanyakan ngitung barang yang nempel. Iya. Karena barang yang nempel lumayan semua itu kalau udah Tapi jadi. kalau yang belinya kan gitu kan lumayan, wis dengan budget segini nih gue bisa dapat. Cuman ada iya. iya, tapi ada juga yang jual untung ada Mas. Ada sih, Ada. beberapa gue kenal ada. Iya. Gitu juga. Betul. Makanya enak beli mobil udah jadi murah. Benar, Bisa benar. dijual lagi tuh. Benar, Sisa pakai. benar. Iya. Nah, kalau tren ke depannya nih, Nah, kalau dari Mamang deh, lu kan ya balik lagi, lu kan yang di lapangan banget soalnya gitu kan. Lu ada di acara, kira-kira ke depannya nih bakal larinya ke arah mana sih? Selain sini, ya, fitment inilah gitu. Kalau menurut gue, mungkin sebenarnya Bipu juga sebenarnya lagi naik banget nih. Kalau gue lihat kan, jadi orang lagi pengen banget Bipu. Cuma kan kalau Bipu itu kan ada syaratnya lah, maksudnya mobil dasarnya itu harus 3.500 cc ke atas sampai gimana kan harus dan kayak harus gitu. Jepang. Dan harus Jepang, benar. Benar. Dan harus Jepang. Itu mungkin dari Bipu sana lah, dari Bipu Jepangnya. Dari langsung. Jepang nih. Iya, Ya karena dia orang Jepang gitu. bener. Tapi kalau menurut gua, taruhlah Bipu itu, ya itu seiring waktu dia bakal berjalan terus. Cuman paling gua sering lihat, mungkin yang tadi kayak di awal kita omongin, Oke. di mana mobil ceper, tapi bannya miti, peleknya celong. Itu kayaknya bakal terus-terusan tuh, di kedepannya bakal ada yang kayak gitu terus. Iya, karena tren di luar juga begitu ya. Iya, Kalau benar. perhatiin kayak mobil-mobil dengan yang pendam apa segala macem, ya dia kan settingannya sebenarnya ceper gitu kan. Benar. Tapi velgnya racing, tapi velg racingnya celong ya rata-rata ya. Celong. Tapi bannya super miti banget tuh. Iya betul. Benar. Dan menurut gua mungkin itu bakal
rame nanti ke depannya. bakal rame ke depannya gitu ya. Karena kan kalau sesuai istilahnya kebutuhan dan gaya itu paling masuk. Iya sih, bener sih. Karena ban MITI aman, ya kan nggak Lebih bisa aman lah, lebih aman. lebih aman. benar. Dan juga istilahnya kalau dibilang cantik, cakep juga kok ban MITI, terus mobil ceper, bawa jalan gitu enak kok dilihat. Jadi itulah paling aman di antara mau stance atau racing, ya itu paling aman yang kayak gitu dicampur Kayak dua-duanya. gitu dicampur dua-duanya Iya, ya, di mix benar. jadi satu gitu ya. Mix jadi satu. Oke, tapi memang ya dalam arti kata MITI-nya tuh mungkin beda dengan MITI-an yang ada di mobil Jepang pada biasanya ya. Iya. Ya biasa kan kalau MITI Honda Jazz itu kan lu pakai ring 15 Ya, gitu kan. Benar. Cuma kalau dengan gaya yang seperti yang bilang mungkin Ban peleknya racing tapi agak gede Gede, gitu otak. kan. Ya, betul. Benar sih lebih dari Celong situ. segala macem. Itu emang paling aman lah kalau misalnya istilahnya kita mau mobil kita dilihat keren, tapi juga kita nyaman bawanya. Ya begitu caranya. Nggak terlalu was-was lah Nggak ya gitu terlalu ya. was-was. Benar. Itu yang mungkin tren kedepannya bakal terus-terus orang ngikutin itu. Oke. Gitu. Kalau Mas Tio nih, tapi gue mau lebih dalam ke arah tren pervelokannya nih untuk gaya fitment ke depan nih, lebih arahnya gimana sih Mas? Kalau arahnya, kalau stance sih, kita bicara stance, Iya, ya. betul. Otomatis bicara velg. Kalau stance itu biasanya Mas ya, Ah. walaupun ada pakai velg racing yang Mas bilang tadi lebar-lebar, tapi lebih masih ke colong tripis lah. Tripis setelah terserah lipsnya mau flat, mau step lips, mau double step atau triple step bebas. Nah itu kalau menurut saya itu trennya lebih ke slam. Lebih ke slam. Karena sekarang banyak mobil-mobil VIP fitmentnya itu slam, Diceburin aja. diceburin udah gitu. aja langsung gitu. Nggak ambil pusing. Nggak pusingnya. Tapi ribet juga loh, Iya. yang nyeting slam itu ya. Iya kadang-kadang. betul, karena harus nyamber mas. Kalau nggak nyamber Benar. mentok, dan dia gimana? Kalau udah mentok lurus begini, biasanya tuh ground clearance-nya nggak dapet. Nggak dapet, iya benar. Biar maksimal tuh rada di Chamberin. chamberin. Chamberin lagi gitu ya. Betul. Biar masuk ke dalam. Iya sih, kalau nggak susah. Susah. Iya. Oke, balik lagi nih. Kita mencoba juga ngasih saran ya buat Black Pals di rumah. Kalau temen Black Pals di rumah nih mau ngebangun mobil stance lagi nih ya, gue bilang, itu kira-kira startnya mesti gimana dulu sih? Maksudnya biar nggak pusing dalam arti kata Tipsnya kan? Karena kan ini kan baru mencoba gitu ya? Iya, kan. iya. Nah itu kira-kira apa? Karena kita kan nggak mungkin langsung kayak, wah langsung nyembur, langsung pelok yang iya, lebar, iya, langsung iya. wide body. Nah itu gimana kira-kira dari Mas Tio dulu dah? Tentuin budget mas. Tentu budget. Karena budget itu menentukan hasil akhir mobil. Gitu. Budgetnya di mana? Kalau sudah velg sih. Gitu ya. Harus ganti velg dulu. Ganti velg. Kalau udah pas, tinggal kita setting masalah kaki-kaki. Entah mau airsus, entah mau potong per, bebas. Over kan itu. bebas lah Bebas. gitu ya. Balik lagi Asal tapi budgetnya fittingannya keren, pasti keren mobilnya. gitu ya. Gitu. Kalau menurut gue, tipsnya itu. Tapi berarti fittingannya juga mesti tahu dulu nih, lu Iya, maunya arahnya kemana betul. gitu kan. Jangan nyoba yang lebar-lebar dulu nih. Oke. Kalau mau belajar ya, awal belajar. Berarti Kecuali dia bisa- punya duit lumayan. Lumayan, Nah, iya. bebas deh itu. Benar. Kalau misalnya ganti itu kan nggak pas, black Ganti, body, iya. nggak pas lagi, pasang airsus atau kita bikin kaki-kaki. Iya. Gitu. Kayak gitu Kalau ya, ya, kurang lebih ya. Ya berarti dia mesti mengenali mobilnya juga gitu Betul, ya untuk yang pas gitu ya. Berarti betul. mesti belajar ngefitting velgnya dulu Iya, lah nih gitu betul. ya. Karena setiap mobil kan fittingan yang bisa kemampuan mobil nelen tuh velg tuh beda-beda. Beda-beda benar. Ya kayak BMW CR5 aja. Ada dari yang Santoni Rojin betul. gitu. Tapi kan kalau yang baru kan yang udah Yang R series gitu kan lagi. iya Iya, udah fendernya rongkanya udah nggak ini kan udah nggak Iya. besar. Kalau yang masih kayak Bang saya Ya 39, nah itu masih ya. 11 juga dimasukin masih mau dia. Masih nyemplung kali. nyemplung. Betul. Nah, kalau dari Mamang apa nih kira-kira nih? Kalau dari gue nggak beda jauh sama Mas Tio. Emang bener kata Mas Tio, emang dari budget dulu emang. Dari budget dulu gitu ya, tentukan Benar. dulu budgetnya. Karena menurut gue ya kalau misalnya maksa juga percuma. Iya sih. Mobil juga nanti nggak bakal bagus. nggak bakal bagus gitu ya. Karena kan banyak orang yang bilang mungkin velg harus ori, velg harus Iya, TW. padahal- Sebenarnya menurut gue ori sama TW sama aja. Kalau misalnya itu kan tergantung budget kita semua. Iya, Benar betul. sih. Ya kan nggak bisa kan lu maksa orang harus ori sedangkan budgetnya nggak nyampe situ. Betul. Benar. Gitu loh. Kan orang berpikiran kalau misalnya beli velg ori, misal contoh velg ori misalnya 40 juta ke atas misalnya gitu. Sedangkan kan orang banyak yang berpikir, 40 juta mobil gue udah jadi. Iya. Tapi dengan barang-barang TW, Benar, misalnya benar. replika gitu loh. Hmm. Kalau menurut gua
selagi lu bisa memodif dengan looks yang bagus dan proper Ya. dan juga enak dilihat, mau TW mau ori, mungkin orang nggak ada yang tahu kayaknya. Iya. Itu velg ori atau velg TW. Karena sekarang banyak velg replika yang mirip ori. Iya sih banyak banget. Banyak banget. Iya. Gue ngeliat velg replika tapi 3 piece, terus Iya. single PCD. Orang kalau mungkin lagi meet up, ya mereka mandang, oh velg ori nih. Oh ini lebar segini, velg ori ini harganya segini pasti nih. Ya, padahal itu velg TW gitu kan. Iya. Padahal orang nggak ada yang tahu. Sedangkan kita yang punya budget kan, kita meminimalisir gimana supaya budget kita tuh nggak terlalu banyak keluar di mobil semua gitu. Benar. Ini kalau karena masih awal-awal ngeraba gitu ya. Iya, Benar. Baru deh abis itu next step lah kalau lo mau berubah jadi ke ori kah, Betul. apa mau ke Asus kah, Betul. atau black body. Ya karena gua aja dulu sih inget banget awalnya aja. Iya. Awalnya juga Berawal dari velg TW. Gua pun gitu, Mas. Gitu ya, Gua pun gitu ya. Cuman kalau Cewek sekarang- sih nggak masalah, asal settingannya tuh benar. Settingannya bener nih. Enak dilihat Kalau kan. sekarang kan buset. Nah, kalau sekarang tuh Bentang-bentang rada di mana nih, tiba-tiba rada ada jadi. gap tuh Mas kalau sekarang tuh. Nah, itu tuh. Itu kalau sekarang kayaknya gimana? Iya. Kalau dulu mah gitu. sah-sah aja, yang Sah-sah penting mobil aja. ceper apa enak Bener. lihat, ayo nongkrong. Benar. Kayak gitu sih. Terlalu mandang ori juga nggak bagus kan. Betul. Karena ntar jadi acuan kita, oh iya gue harus punya ini ori, pas tahu dihitung, wah keluarnya lebih harga Iya. mobil. Jadi nggak ada- Lebih harga mobil. Nggak ada yang modif mobil ya Mas ya? Iya. Kalau gitu. Kalau misalnya udah Ntar malah ketahuan. uang SPP kan. Iya. Iya, benar. Jurus Betul, baik orang betul. zaman dulu. Benar banget. asal settingannya pas, gas. Iya, gitu ya. Jadi itu kurang lebih lah saran-saran dari Mamang dan Mas Tio lah ya. Betul. Gitu. Iya, sebelum kelupaan nih. Kira-kira budgetnya nih yang mesti disiapin. Ini dari tadi kita ngomong kan hitungin budget. Iya. Cuma boleh kali ya di-share dikit nih. Iya. Ya minimum seginilah kurang lebih gitu. Ini kita anggapan aja nih dengan misalnya gue punya mobil Yaris gitu kan. Terus gue mau gaya stance ala-ala agak ngetak dikit lah gitu kan. Betul. Nah tapi budget gue minimalis nih. Kurang lebih berapa sih? Kalau kita bicara menggunakan velgnya, barangnya apa dulu? Kalau velg Oke. replika, katakan ring 17 itu sekitar baru ya kita bicara ya, 5-6 juta. Kurang Udah lebih sama gitu ban. ya? Iya, Oke. udah sama ban. Udah tinggal kita potong per paling 1000-an Mas sekarang. Iya Jadi sih. 10 juta udah aman 10 untuk juta. mobil manis. Untuk manis dulu aja Betul. nih ya. Ngetesting dulu di Betul. awal ya Kalau gitu. kita udah kecebur atau punya budget lebih. Nah, kita bicara tentang velg original. Velg original bervariasi ya, Mas. Oke. Paling murah tuh ada murah dan bagus lah ya. Rata-rata tuh kalau Yaris ring 17 paling di belasan. Belasan sedang lah ya. Iya, Sedang 20 gitu. juta kalau pakai pakai statik, pakai potong per atau coilover. Coilovernya custom lah ya bicara, Iya, bukan yang bukan bermerek. yang bermerek, benar. Betul. Nah, itu cukup. Oke. Kalau tambah lagi kalau pakai air suspension tambahlah 20 jutaan lagi. Iya. Ya 20 sampai 25. 25. ya, itu Iya, buat betul. itunya ya. Starter kit Starter kit kit ya. itunya ya, air suspension Air ini. Iya, Yang basic. basic. Ah. Ini kita ngomong harga basic pemula ya, bukan Iya. harga basic sultan nih. Nah. Iya, karena kalau ngomongin lanjut-lanjutan ada manajemen, Manajemen, ada bener. trunk setup, ada yang Itu lain-lain, mah ada punya udah double seratusan nih. Banyak. double kompresor. Iya. Nah, kalau dari Mamang nih, kira-kira berapa nih tebakannya? Kalau dari gue hampir sama sama Mas Tio. Palingnya 10 juta sampai 15 juta tuh sebenarnya cukup. Karena Cukup kan lah gitu ya. menurut gue velg istilahnya kayak Mas Tio bilang kan velg TW kan 4 sampai 5 juta dapat ring Iya. 17. 5 sampai 6 5 sampai 6 ya. Baru ya kita bicara baru. Baru Baru, benar. iya. Sedangkan kan kalau misalnya emang temen-temen ada budget yang nggak cukup sampai 5 sampai 6 juta kan bisa beli velg second terus di repair. Betul. Itu lebih hemat kan. Lebih Misalnya hemat, benar. velg bekasnya 3 juta di repair Nah. cuma gope. Iya, Jadi 3,5 juta. Itu sebenarnya tergantung ke teman-teman. balik lagi. Gimana dia ngatur keuangannya Keuangannya dia untuk dia. modif mobilnya gitu loh. gitu ya. Walaupun istilahnya ya yang mahal-mahal banyak kok, banyak. Iya. Tapi kan kalau kita ngikutin tren ataupun ngikutin velg-velg yang ori mah habis duit kita. Benar. Modifikasi nggak ada batasnya. Nggak ada Nggak ada habisnya. batasnya ya. benar. Ya balik lagi sih kalau dari gue pribadi memang kalau gue lihat ya Nah, kayak acara meetup itu kan kental dengan yang berbau fitment segala macam Betul. gitu. Kalau gue sih berharap nih mungkin Black Press di rumah kalau ngelihat ada yang baru belajar di acara meetup tuh mungkin jangan dikucilkan ya, jangan Iya, dikecilin jangan gitu. dikecilin. Karena terkadang nih karena kita pun tadinya begitu, Mas. tadi Iya, iya gitu awalnya, kadang-kadang yang lupa. iya. Ya basicnya awalnya namanya belajar ya. Betul. Mana ada sih yang langsung wah jadi. Langsung Betul. jadi. benar.
keuangan orang kan juga nggak ada yang tahu. Bener, Iya. karena gue pribadi jujur kadang-kadang suka ngeliat kok kayak gimana banget Iya, gitu loh yang ini. bener. Padahal mah jangan gitu lah ya. Bener. Harusnya kita ngajarin gitu. Ngajarin, ya, kita benar. ngebimbing juga. Oh, mobil lu cocoknya diginiin. Iya. Pakainya harus ini, budgetnya paling segini gitu. Benar. Kita ngasih masukan juga. Ya namanya belajar pasti mesti dikasih masukan juga kan. Kadang-kadang kan emang kalau kita car meet up kan tujuan kita itu. Kita bisa sharing-sharing sama teman-teman kan. Tambah teman Betul. baru. Bener. Sama Contoh temen kayak baru. Mas Tio kalau ketemu gue liat Mercy-nya, terus gue tanya misalnya, ini pelek kalau di terus gue cocok gak? Misalnya gitu. Iya. Kan gue jadi sharing-sharing. Betul. Baru ntar kita jadi punya planning gitu loh. Betul. Oh ya kedepannya gue, nabung beli kayak velg sama Mas Benar. Tio gitu. Jadi ada harapan baru, jadi kita bisa berproject lebih enak gitu. Benar. Nanti next Setuju time-nya sih. bisa nanya-nanya sama Mas Tio jadi ya kan, DM-an, Mas ini nggak bisa Gimana? masuk ini gimana? Ya kadang-kadang kan ada yang orang kan DM, Mas, itu settingannya gimana sih biar Ah, Iya, banyak yang nanya banyak gitu. nih. Tapi banyak. beberapa orang nih, jadi mau gue jujur aja ada orang-orang yang kayak ini orang apaan sih kayak Iya, dibalas atau kalau benar. enggak anggapnya udah sebelah mata dulu gitu. Iya. Ya, karena kan emang tujuan kita kan pengen memajuin dunia otomotif Indonesia. Betul. Gitu loh. Jadi ya menurut gue kalau misalnya emang selagi lo bisa ngerespon temen-temen cara modifnya gimana, walaupun lo nggak pernah modif mobil itu, lo kasih masukan aja itu udah bagus. Bener sih. Dibanding lo kayak apaan sih gue nggak tahu gue nggak pakai mobil ini, nggak boleh kayak gitu sih. Iya. Bener sih, bener. Setuju gue kalau itu setuju. Oke, berarti kurang lebih omongan kita hari ini kalau bisa gue rangkum ya, ibarat kata stance itu dan fitment itu tuh sebenarnya luas banget ya. Luas banget. Bukan hanya sekedar lu lihat mobil pendek, nempel, lu bisa Nempel. bilang, wah ini fitment nih kak. Gue sih pernah ketemu kayak begitu tuh emang. Kan saya gaya fitment, gue bingung dari bilang gaya fitment, kan fitmentnya banyak ya Iya, gitu. benar. Even mobil lu misalnya juga kayak Honda Jazz atau Yaris dengan velg racing dan MITI itu juga fitment Fitment, sebenarnya iya, gitu kan. benar. Settingan Jadi, kaki-kaki. Fit. Settingan kaki-kaki. Settingan kaki. Jadi basically ya settingan kaki-kaki seperti tadi kata Mamang dan Mas Tio ya. Jadi fitment itu sekali lagi bukan hanya sekedar miring masuk, tapi ya settingan kaki-kaki yang pas sesuai dengan arah modifikasi gaya mobilnya kali ya. Betul. Bisa gue bilang gitu ya. Gitu. Jadi semoga Black Pants di rumah dapat positifnya nih ya dari omongan hari ini. Sebelumnya gue makasih banget nih sama Mas Tio udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sama Mamang nih, Mamang Project. Wah sibuk banget nih orang soalnya nih. Nah, kalau Black Pants misalnya mau bertanya gitu ya, atau mau misalnya sharing barengan sama suhu-suhu di sebelah ini nih, boleh langsung kali ke DM ke Instagramnya, boleh kali Bang? Boleh. Nah, boleh mungkin sebutin Instagram Mas Tio? Instagram saya Pink Wheels. Kalau pribadi Tio Herlambang G-nya 3. Ketiga. Kalau Mamang? Kalau gue IG pribadi gue Fernando.MRCLNO atau bisa juga ke Mamang Project. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan karena teman-teman gue di sebelah ini sudah bilang welcome kalau ada pertanyaan apa gimana, pokoknya semua demi kemajuan dunia modifikasi Indonesia ya. Betul. Gitu. Oke, sekali lagi thank you banget nih. Thank you, Udah datang. Mas. Thank you udah Thank diundang you juga banget sih. sudah diundang ke sini. Nah, gue makasih banyak nih udah diluangkan Iya. waktunya hari ini. Oke, Black Pals, itulah kurang lebih keseruan kita hari ini. Kita udah ngomongin soal stance. Nah, jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe, serta tekan tombol notifikasi, lonceng notifikasi. Jadi, kalau ada video baru langsung masuk notifikasinya ke gadget kalian. Oke, ikuti terus perkembangan dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.